Ketika Tian Hou muncul sebagai Douzun, situasinya telah berbalik. Tian Xi dan semua orang lembah Gluster merasakan ancaman besar. Pertama, mereka mencoba membujuk agar Tian Hou tidak ikut campur, namun Tian Hou Zunze menolak. Karena sampai pada titik ini, Tian Xi hanya bisa mencoba cara terbaiknya untuk melawan. Tian Xi dan orang-orang lembah Gluster menyiapkan formasi naga es tertinggi. Kekuatannya terlihat sangat mengerikan, tapi di hadapan seorang Douzun, itu seperti melempar telur ke arah batu, semuanya sia-sia. Saat Tian Hou Zunze ingin menangkap orang-orang itu, Tian Xi rupanya bersikap kejam demi keselamatannya sendiri. Ia membuka celah ruang dan melemparkan 3 tetua lainnya sebagai bom untuk menghentikan pergerakan Tian Hou Zunze. Alhasil, Tian Xi dapat melarikan diri. Tapi itu masihlah hasil yang bagus untuk kelompok Xiaoyan. Meskipun akan ada ancaman dari ketua sekte lembah Gluster, Xiaoyan sudah memikirkan cara untuk mengatasinya. Hal itu ialah menyempurnakan tubuh racun Xiao Yixian. Jika Xiao Yixian menjadi Douzun, maka di sisi Xiaoyan akan memiliki 2 Douzun. Nah, untuk memurnikan tubuh racun Xiao Yixian, Xiaoyan perlu mencari tempat yang dipengaruhi cahaya dan panas. Tempat seperti itu sangat berpengaruh untuk keberhasilan pemurnian tubuh racun. Xinlan angkat bicara setelah mendengar tempat yang diungkapkan Xiaoyan. Di wilayah Pil ini, tempat seperti itu hanya ada di kota Ye, tepatnya di klan Ye Xinlan. Tempat tersebut disebut Sunfire Altar, tempat yang menerima panas matahari paling terik, bahkan tempat itu juga menghasilkan jenis api unik yang dinamai api matahari. Meskipun api ini tidak setingkat dengan api surgawi, itu masih jauh lebih kuat dari api binatang. Dengan adanya Xinlan, masalah terdahulu dengan klan Yi seharusnya dapat diselesaikan. Ini adalah cara terbaik bagi kedua belah pihak. Xiaoyan akan dapat membantu Xiao Yixian, sedangkan klan Yi, Xiaoyan akan berjanji membantu klan Yi mendapatkan tempat lagi di Menara Pil. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka dengan sekejap sampai di kediaman klan Yi. Pada saat kelompok Xiaoyan tiba, rupanya ada tamu yang lebih dulu di kediaman klan Yi. Tepatnya bukan tamu, tapi lebih seperti kelompok yang menerobos masuk secara paksa. Kelompok ini bernama Sekte Api Hitam. Intinya itu, Sekte Api Hitam ingin mengambil alih kekuasaan klan Ye. Klan Ye mengalami penurunan, jadi ada beberapa musuh ingin merampas kekuasaan di kota Ye. Xinlan memohon agar Xiaoyan membantu klannya, dan bagaimana bisa Xiaoyan menolak hal itu. Xiaoyan maju, tapi bukan ia yang menghadapi mereka, melainkan Tian Hou Zunze. Dengan adanya seorang Douzun, Sekte Api Hitam lari terbirit-birit. Masalah diatasi dengan mudah. Selanjutnya, Xiaoyan secara belak-belakan berkata ingin meminjam tempat yang disebut altar kuno Api Matahari. Singkat cerita, Xiaoyan telah mendapat izin dan membawa Xiao Yixian ke sana. Proses mengendalikan tubuh racun dimulai. Pertama-tama Xiaoyan melepas segel racun di tubuh Xiao Yixian, setelah itu kabut racun merembes keluar. Xiaoyan lalu melepaskan 3 api surgawinya, api teratai, api hati, dan api dingin tulang. Ketiga api ini digabungkan menjadi api yang berwarna hijau putih, lalu Xiaoyan memasukkannya ke tubuh Xiao Yixian. Gumpalan inti api hijau putih di dalam dantian menggiring semua gas beracun ke satu titik kumpul. Kemudian, gas beracun itu dimasukkan Xiaoyan ke inti binatang yang sudah ditanam Xiaoyan di tubuh Xiao Yixian. Proses selanjutnya ialah menggunakan air liur bodhisattva. Ketika air liur bodhisattva dipanaskan oleh api surgawi, benih bodhisattva muncul. Benih bodhisattva adalah sebuah petunjuk untuk mendapatkan hati bodhisattva yang legendaris. Xiaoyan senang dan segera menyimpannya lalu melanjutkan proses penggabungan. Setelah proses yang lama, akhirnya penyempurnaan tubuh racun Xiao Yixian telah berhasil. Hanya menunggu waktu hingga Xiao Yixian menyerap semua energinya. Di sisi lain, aula lembah Gluster. Tetua Tian Xi dimarahi oleh ketua lembah. Tapi Tian Xi memiliki alasan yang pas kenapa ia gagal. Tian Xi mengatakan kalau ada seorang Douzun di pihak gadis racun, ia tidak dapat melawan dan hanya bisa melarikan diri. Kemudian ketua lembah bertanya sekuat apa Douzun itu, dan Tian Xi berkata kalau itu adalah Douzun bintang 1. Douzun bintang 1 tidak membuat Bing Zunze takut, tapi Tian Xi tidak mengetahui keberadaan Xiaoyan yang saat ini. Kemudian muncullah seorang dari aula jiwa di aula lembah Gluster. Orang dari aula jiwa ini memberitahu lokasi Xiaoyan dan ingin bekerja sama. Tentunya tidak ada alasan bagi Bing Zunze menolak kerjasama tersebut. Di sisi lainnya, terlihat ada 2 Douzun tengah menyambut seorang wanita. Wanita ini rupanya adalah Sun Er yang ingin menemui kekasihnya, yaitu Xiaoyan. Kembali ke Xiaoyan.
Sambil menunggu Xiao Yixian selesai melakukan penyerapan, Xiaoyan mencoba mencari api matahari seperti yang dikatakan Xinlan. Terus mencari-cari, Xiaoyan mendapatkan sedikit apa yang disebut api matahari tersebut, namun sesuatu yang menjadi perhatian Xiaoyan ialah sebuah manik inti. Manik inti ini terdapat di bawah altar kuno. Manik inti berguna untuk membuat manik lighting, anggaplah itu semacam senjata yang bahkan membuat seorang Dousun ketakutan. Kesulitan mendapatkan manik inti ini jauh dari perkiraan Xiaoyan, ia hampir saja akan terluka parah jika tidak segera keluar. Itu pun Xiaoyan dibantu oleh mekanisme altar yang mampu menahan ledakan energi. Tapi resiko itu sebanding dengan hasilnya. Manik inti yang didapat Xiaoyan ternyata spesial, jika terkena sinar matahari, manik inti ini akan menciptakan api matahari yang tidak ada habisnya. Hal ini sangat berguna bagi Xiaoyan yang mempelajari teknik penciptaan api. Selagi Xiaoyan masih di altar kuno, di luar sekelompok orang berpakaian putih tiba di depan kediaman klan Ye. Ini adalah orang-orang dari lembah Gluster yang dipimpin langsung oleh Tian Xuangzi dan Tian Shi. Tian Xuangzi ini adalah seorang Dousun bintang 1 sedangkan Tian She puncak Douzong. Mereka langsung meminta agar klan Ye menyerahkan Xiao Yixian dan yang lainnya, kalau tidak klan Ye akan dimusnahkan bersama mereka. Xiaoyan merasakan keberadaan mereka lalu muncul bersama Tian Hou Zunze. Tian Xuangzi dan Tian Hou akan saling berhadapan dan Xiaoyan akan menahan Tian Shi. Namun saat Xiaoyan akan bergerak, Protektor Wu dari Aula Jiwa muncul. Protektor Wu meminta agar tetua Tian Shi membiarkan dirinya yang menghadapi Xiaoyan. Kekuatan Protektor Wu telah naik ke tingkat bintang 8 Douzong, ia berkata akan menangkap Xiaoyan sama seperti ia menangkap Yao Lao dulu. Amarah Xiaoyan memuncak langsung memulai pertarungan sengit dengan Protektor Wu. Nah ini aja guys, bagaimanakah cara Xiaoyan membalaskan dendamnya pada Protektor Wu? Kita bahas di video selanjutnya. Ini saja dulu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.